miss the shot. Jadi Bonafide bisa rotasi dengan begitu nyamannya, tapi lihat di bagian high groundnya udah mulai terlihat juga ada tim Bigetron Red Aliens yang udah mulai mengamati fight antara tim Bonafide dan juga tim yang sedang berotasi. Bigetron Red Aliens split 2-2 nampaknya mereka. Pemain-pemain Takai sudah ada yang tumbang satu pemainnya karena Satar mungkin men-spot ke arah tersebut. Kean tersungkur di sana meminta bala bantuan. Hades datang sebagai tim rescue menuju ke arah Kean, tapi Hades akan coba diburu juga oleh seorang Satar yang sudah men-spot ke area ini. Masih memiliki sebuah cekungan dan juga memiliki bagi. Ngacir dengan baginya harusnya bisa untuk melakukan revive, tapi peluru satu masuk. Bahkan ada tembakan dari sisi lain lagi, tidak hanya Satar yang mengincar seorang Hades, ada pemain lain yang juga mengincarnya. Yes, betul. Berarti tidak hanya Genesis Dogma yang benar-benar ngelok posisi ke arah tim satunya, dan nampaknya pun Takai akan coba dikepung posisi oleh tim Genesis Dogma, dan lihat commit push akan coba dibangun di mana dua player dari tim Takai mengamankan bagian level 2, sementara itu tim Genesis Dogma lihat akan coba menggunakan beberapa tembakan peluru panasnya, tapi masih berusaha untuk back off sedikit dan juga menunggu regroup nampaknya untuk tim Genesis Dogma untuk bisa nge-backup dua rekannya. Daybot datang, bala bantuan sudah ada kali ini untuk Genesis Dogma. 3 lawan 2 keadaannya. Masih berputar-putar di area bawah. 2 utility dilemparkan, 1 granat ke arah bawah untuk menjadi jebakan. Saat Genesis Dogma naik ke arah atas mungkin langsung meledak granat tersebut, tapi Satar, bala bantuan yang terakhir sudah datang, sudah berada di satu compound dan harusnya commit push akan dilakukan oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Yes, betul banget. Belum terlihat dari player Takai lain akan coba nge-backup posisi dari dua rekannya untuk saat ini, dan bahkan lihat Genesis Dogma akan bergerak sebagai unit untuk bisa nge-push langsung 4 player sekaligus ke arah 2 player tim Takai, tapi nampaknya pun dari arah Boom, Snitchil dan juga rekan-rekan yang masih berusaha untuk mendapatkan satu buah angle yang lebih luas lagi, dan lihat ada satu buah pick tipis yang coba dimanfaatkan. Terdengar stepnya, terdengar begitu indah, begitu jelasnya, tapi Takai pun akan memberikan beberapa defense yang benar-benar luar biasa. Hitmark ada dapatan 2 knockdown berhasil bisa didapatkan oleh seorang Crash, dan bahkan pun akan ada beberapa pick fire dari tim Genesis Dogma. Takai sangat luar biasa defensif yang mereka bangun, hanya butuh 2 pemain untuk bisa membuat Genesis Dogma kontar. Kacil pakai spray juga dilakukan, akan didapatkan kasus, tapi tidak, ternyata Boom bisa mendapatkan 1 pemain dari Takai yaitu Crash yang tadi memporak-porandakan push mereka 1 persatu tumbang. Revive masih bisa dilakukan karena backup dari Takai yang lain cukup jauh. Hades tadi udah melakukan flank juga. Ya, sebetulnya dan lihat permainan yang luar biasa ditunjukkan dari arah Crash, hampir aja bisa nge-clutch semua player dari arah tim Genesis Dogma, tapi sementara itu Victin pun nampaknya sedikit kelimpungan dengan adanya fight antara tim Nero. Akan coba melontarkan beberapa utility untuk bisa masuk ke dalam compound rumah dewanya untuk saat ini, dan dari Hexas pun lihat kokangan granat yang kedua kalinya akan coba dimanfaatkan, di mana boleh terdengar step yang dibuat dari tim Victim dilontarkan ke depan, tapi nampaknya masih belum bisa menumbangkan 1 player pun dari arah tim Victim. Victim masih berputar-putar di area rumah dewa ini, terbakar seorang Fajar, harus berhati-hati. Low HP-nya masih bisa menggunakan first aid nampaknya untuk bisa menghindari agar tidak knock juga. Dari sisi lain Miliano akan datang. Nero ingat mereka butuh poin, mereka tidak boleh kalah di fight ini. Tapi Victim juga masih terus mengumpulkan pundi-pundi poin. Victim masih sangat kuat mereka untuk berada di compound yang sama dengan pemain-pemain Nero. Bahkan seorang Genfos sudah datang juga kali ini menuju ke arah yang lain lagi. Bahkan Victim ternyata menghindari area pertempuran, Windy. Ya, sebetulnya nampaknya pun pilihan dipilih oleh Victim belum membuat hasil begitu maksimal karena rotasi juga di-cut dari arah bagian high ground, di mana Zone udah siap sedia menyambut kedatangan dari arah tim Victim. Dan lihat pun dari arah FJ udah benar-benar enak banget dapatkan 1 buah knockdown dan bahkan 1 buah elimination point ke arah tim Victim. Sementara itu pun dari arah Nero akhirnya bisa menguasain compound yang tadinya dikuasain oleh tim Victim. Ya, ternyata Los Leones kali ini akan menjadi tempat pertempuran. Genfos berada di satu area yang sama dengan tim lain karena Zone tadi juga terspot ada di area tersebut. Keluar dari Nero masuk ke area jarak tembak dari Zone, dan kita berpindah kembali. Maruzama sudah memiliki 1 kup RB. 2 pemain Ciel dan juga Kenot siap untuk bergerak, tapi nampaknya Ciel akan mengambil 1 atau 2 barang lagi yang berada di dalam gudang tersebut. Ya, betul, tapi nampaknya di arah lainnya pun Point berhasil bisa mendapatkan 1 buah knockdown karena tim Bigetron Red Aliens, tapi Maruzamanya pun lihat rotasinya tidak begitu mulus karena alter ego Super Uneng berusaha untuk spray dan menggunakan M4 dengan kali 3-nya, berusaha untuk nge-cut rotasi yang coba dibangun oleh tim Maruzama, tapi nampaknya Ciel pun udah berhasil bisa selamat, bisa survive, dan Kenot pun nampaknya akan coba ditinggalkan di bagian area belakang untuk bisa menjaga backline-nya untuk saat ini. Dari area yang lain lagi ternyata Red Aliens keadaannya juga tidak terlalu bagus karena 1 pemain mereka ter-takedown di sana walaupun masih bisa di-revive juga, tapi mereka berada di area yang cukup jauh menuju ke dalam circle selanjutnya. Super Una sudah bersiap dengan karnya kali ini, kali 8 juga sudah dimilikinya.
Yes, akan pusing-pusing terlebih dahulu dari semua tim. Dan kita lihat dari arah bagian Bigetron Red Alliance ada satu cekungan yang bisa menutup vision dari arah bagian luarnya, tapi Bigetron pun masih punya PR untuk bisa mereka menembus pertahanan di tim lain untuk bisa touchdown masuk dengan selamat ke area bagian play zone-nya. Ya, berapa lama Bigetron akan bertahan dan seperti apa mereka untuk menembus pertahanan dari lawan-lawannya karena victim berada di sana. Tadi kalau kita lihat sebelah kanan juga ada tim lain. Ada Void yang harus ditembus juga pertahanan mereka oleh Red Alliance. Tapi ada sebuah duel utility kali ini antara Void dan juga AE Badru melemparkan sebuah granat ke arah compound rumah bata yang dikuasai oleh tim Void maksud saya. Tapi datang kembali seorang Potato maju ke arah depan dengan sangat berani. Dengan baginya masuk ke dalam mungkin Super Una juga melakukan flank ke arah kanan. Tapi ada aimbot di depannya. Ya, sebetulnya akan coba diapit, akan coba digunting posisi dari tim Void, tapi justru granat dari seorang aimbot connect berhasil bisa memberikan satu buah knockdown karena tim Alter Ego. Tapi ada granat balasan, hati-hati Potato pun nampaknya predict nets-nya masih belum tepat sasaran dan bagian luarnya lihat aimbot pun berhasil bisa nge-finish satu play strong out dari arah tim Alter Ego. Harus berhati-hati pemain-pemain Alter Ego karena ketahuan lagi dan aimbot menjadi pemain yang sangat luar biasa, menjadi peran antagonis nampaknya untuk AE karena satu persatu pemainnya terculik oleh aimbot. Tapi dari sisi lain Kato juga mulai ikut campur di fight ini dan dimanfaatkan oleh seorang Zuxi untuk masuk. Sangat pintar, sangat tahu timing untuk masuk ke arah compound ini di saat Void sedang fight dengan tim lain. Ya, betul banget, dan bahkan lihat dari Depth 2K pun udah cukup low HP-nya, akan coba digerebek oleh seorang Zuxi. Close combat terjadi dan sudah knockdown berhasil bisa didapatkan oleh tim Bigetron. Zuxi pun kedatangan tamu lainnya dan itu dia. Ada backup fire yang nampaknya dibangun oleh tim Void. Trading knock terjadi antara tim Void dan juga Bigetron Red Alliance. Ya, tidak ada backup yang cepat nampaknya dari pemain-pemain Red Alliance. Dan kalau kita melihat kali ini dari Void mereka masih cukup kuat berada di area tersebut. Ryzen akan diburu dan didapatkan seorang Ryzen-nya. Bigetron dipulangkan di posisi ke-11 setelah mereka mendapatkan WWCD. Di match selanjutnya tidak terlalu maksimal ternyata permainan dari Red Alliance. Yes, dan nampaknya pun dari arah tim Livescape berusaha untuk memanfaatkan momen-momen yang ada untuk saat ini. Dia akan langsung nge-push, akan langsung ngepung ke arah pertahanan tim Void, dan proning yang dilakukan oleh seorang Harvest terlihat terbaca begitu jelas dan berhasil bisa dapatkan sebuah knockdown. Tapi Embolt akan coba mencuri kesempatan, tidak bisa kabur dari cegatan tim Livescape Sanskuy. Ya, ternyata fight antara Void dan juga AE yang menang Livescape karena mereka berhasil keluar dari area tersebut. Tapi kalau kita lihat tidak berhasil di sana. Livescape belum menang karena Void masih punya Xbox berada di sebuah area angle yang sulit untuk ditembus. Angle yang sangat-sangat sempit sekali melakukan ke arah depan dan kembali ternyata itu dia Audrey memulangkan satu pemain terakhir dari Void. Yes, Audrey berhasil bisa save the day untuk tim Livescape. Tapi sementara itu lihat dari tim Supply Bank pun udah mulai cukup tenang mengamankan beberapa compound. Tapi yang tidak tenang itu ada tim Scarlet Gaming, di mana lihat dari Genesis Droppa Bombs berusaha untuk menghujani peluru terus-terusan ke arah tim Scarlet Gaming. Ya, Scarlet berada di area yang terpojok kali ini karena terpres oleh Genesis Dogma. Nero juga datang menuju ke arah rumah dewa yang sudah dikuasai oleh victim. Dan ini adalah lanjutan dari fight tadi. Kalau kita lihat belum selesai memang fight antara victim dan juga Nero. Bersambung fight tersebut berada di area yang berbeda. Spray kembali dilakukan, setup sudah dibangun oleh pemain-pemain victim. Nero datang, satu persatu tumbang dan victim langsung turun gunung untuk meratakan pemain terakhir dari Nero. Hexat akan coba dicari dan itu dia, masih ada yang lain lagi. Tapi tidak, langsung dipulangkan seluruhnya. Nero pulang ke arah lobby. Yes, betul banget, dan lihat fight tidak henti-hentinya terjadi. Benar-benar chaos banget fight di area bagian luar dari Los Leonos itu sendiri. Dan Livescape pun masih bisa bertahan dengan 3 player. Dan lihat Supply Bank akan coba menerobos pertahanan dan Genesis Dogma pun akan melewatkan kesempatannya untuk bisa ngecegal rotasi yang dibangun oleh tim-tim yang udah terlebih dahulu touchdown ke bagian play zone-nya. Ya, sangat disayangkan tadi. Tapi apa yang terjadi? Satu granat dari FJ mendapatkan 3 pemain. Cryball, satu yang bertahan dan low HP-nya akan masuk ke arah dalam. Pemain dari Supply Bank. Tapi Zai ternyata dengan low HP bisa mendapatkan pemain ke selanjutnya. Berapa pemain yang dapat oleh Zai? Karena banyak sekali tumbang dari FJ. Tidak tiba-tiba kali ini Zone tumbang satu persatu pemain-pemainnya. Yes, betul. 2 player tersisa untuk tim Supply Bank. Dan nampaknya pun dari seorang Rahmat akan coba nge-revive satu rekan ter-out, yaitu dari arah FJ dan Kraibu. Peran tapi pasif, berusaha untuk mendapatkan momentumnya, berusaha untuk nge-pick tipis ke arah bagian kanan. Tapi di bagian luarnya lihat kekeosan terus terjadi. RRQ pun akan segera fight. Tapi ada beberapa trap grenades juga yang coba dimatangkan oleh tim Zone Esport. Ya, Supply Bank pasti kaget sekali karena mereka baru datang. Tiba-tiba ada sebuah sambutan
dengan granat membuat pemain-pemainnya tumbang walaupun masih bisa diatasi keadaan tersebut karena bangkit kembali 4 pemain dari Supply Bank. Satu sedang di revive kali ini keadaannya karena tadi Zai nampaknya sangat luar biasa untuk menghadang pemain-pemain zone yang datang, bahkan Banyu didapatkan oleh seorang Rosemary. Close combat juga terjadi di sana. Rahmat bisa mendapat 1 pemain dari tim Supply Bank nampaknya karena masih bertahan atau tidak. Rahmat bisa menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Yes, betul, dan entah kenapa Supply Bank jual dan Rockout berhasil bisa di revive dengan posisi 4 melawan 3 dengan tim Zone Esport. Ada beberapa molotov juga dilontarkan di area bagian dalam gedung dan ada lemparan molotov kembali dilontarkan dari arah Matoy untuk bisa ngecegah rotasi dari arah tim Zone Esport. Dan lihat di sini Matoy pun terkikis, SP-nya terbakar begitu aja, knockdown juga terjadi dan bahkan FJ pun menggunakan Uzinya berhasil bisa mendapatkan 1 knockdown dan Zone Esport menyisakan last man standing oleh seorang FJ. Ya, tempo benar-benar dimainkan oleh Zone. Kembali mundur dulu dan on time tadi. Sebuah granat dari FJ. Ini pemain yang memang sangat luar biasa dimiliki oleh Zone. Pemain terbaru mereka, aset penting yang Zone miliki untuk mereka menambah pundi-pundi poin ke arah Supply Bank. Dua tim yang memang sama-sama ingin bermain di Super Weekend yang ketiga. Oke, FJ pun harus bisa memainkan timingnya lagi, mendapatkan momentumnya dan nampaknya pun akan coba nge-revive 1 rekan yang ter-knockout yaitu dari arah seorang Fly Kido. Sangat luar biasa apa yang ditujukan oleh FJ. Bisa melakukan revive juga. Momentum kembali didapatkan. Tapi dari sisi lain ternyata RRQ memulangkan Genesis Dogma. Dan mereka masih bertahan. Bahkan RRQ menjadi satu-satunya tim yang masuk ke dalam circle selanjutnya. Ada grebek yang kembali dilakukan kali ini oleh pemain-pemain Supply Bank menuju ke arah zone. Yes, betul, akan coba dicari di mana letak dari player zone berada. Akan coba diobrak-abrik gedung yang dari tadi di push. Dan nampaknya Supply Bank pun lihat udah mulai bangkit. Dan dari arah luar RRQ tertangkap basah posisinya oleh tim Zone Esport. FJ, 1 pemain zone ini benar-benar berisik, benar-benar menyebar ancaman ke arah semua tim. Bahkan RRQ juga bisa didapatkan tadi. Padahal posisi FJ sedang dicari, sedang diincar oleh Supply Bank di compound tersebut. Yes, betul, dan nampaknya pun ada lemparan utility yang terus dilontarkan dari ada victim. Dan Toms pun cukup low HP-nya di sana. Akan coba langsung di push dengan 3 player sekaligus. Toms masih bisa survive, akan coba mengelak ke bagian kanan bersembunyi di balik ketebalnya smoke yang udah mulai di pop out. Tapi sedang melakukan heal up untuk saat ini dan victim pun nampaknya belum bisa merekam posisi hit marker terdeteksi dari seorang Toms pun. Tapi dari arah high ground lihat FJ berusaha untuk merekam momentumnya dan lihat 1 meter knockout dari arah tim Livescape dan nampaknya FJ berhasil bisa mendapatkan, tapi enggak, ternyata RRQ yang join the fight Sanskuy. RRQ memang mendapatkan kill demi kill ke arah 1 pemain Livescape tadi. Tapi kalau kita melihat kembali fight juga pecah di sana. Smith, pemain dari Skylight Gaming, mulai keluar dari areanya, mulai melakukan tembakan-tembakan juga. FJ masih bertahan di area atas dan kembali kita lihat kali ini FJ sudah pulang. Ternyata ada Kraibo yang sedang melakukan healing. Sulit sekali untuk keluar dari compound tersebut. Smith akan coba turun ke arah bawah. Livescape masih berada di area tersebut. Audrey dan juga Maybe akan datang seorang Asa dengan bagi yang memang sudah berasap kali ini mungkin akan diledakkan menjadikan cover juga, dan betul saja itu yang dilakukan. Akan kita lihat RRQ sangat kuat mereka karena mereka menjadi satu-satunya tim tadi yang masuk ke dalam circle selanjutnya. Yes, betul banget, dan untuk saat ini ketiga tim yang berbeda mereka masih mempunyai area defensifnya masing-masing. Tapi entah sampai kapan mereka bisa menahan gempuran dari tim-tim lain karena circle pun akan kembali menjalankan tugasnya. Dan lihat dari seorang Jersey akan coba mengendap-endap dan Smith pun akan coba mendapatkan momentumnya, timingnya untuk bisa mengokang granat. Lihat Maybe nampaknya di target dilontarkan begitu jauh granatnya dari arah seorang Smith. Koneka dan ternyata tidak, masih melambung begitu jauh di area luar broken wall dari arah Livescape. Ya, masih belum on point ternyata tadi granat yang dilemparkan cukup jauh memang, tapi ada granat yang datang juga menuju ke arah RRQ dari seorang Maybe. Mungkin meledak di sana tapi itu bukan granat. Itu adalah sebuah flashbang yang tadi dilemparkan. Irpeko masih melakukan proning juga. Audrey berada di belakang tembok yang cukup tebal. Skylight Gaming berada di area atas dan kali ini benar-benar area dikuasai oleh RRQ sebenarnya. Yes, betul banget. Benar-benar controlling area yang begitu bagus ditunjukkan dari arah tim RRQ. Dan lihat mereka pun masih komplit dengan 4 player mereka. Sementara itu Skylight Gaming dan juga Livescape hanya menyisakan 2 player terakhir dari mereka, Sanskuy. Ya, sudah datang kali ini seorang Smith sudah melakukan pergerakan, terspot oleh Voldemort tadi. Jersey lebih dalam lagi masuk ke dalam circle-nya, sudah berhasil touchdown di area tersebut, bahkan tertutup oleh tebalnya smoke yang sudah dibangun juga. RRQ akan maju nampaknya, mereka harus maju untuk menghadapi pemain-pemain Skylight Gaming dan juga Audrey akan naik ke arah atas. Ini bisa dimanfaatkan oleh seorang Audrey karena ada sebuah cekungan yang dia bisa manfaatkan. Lord Ground yang benar-benar dia bisa untuk melakukan pick terlebih dahulu seperti yang Kato lakukan tadi. Yes, betul. Nampaknya pun posisi dari
dari arah Livescape benar-benar terlock dari dua tim yang berbeda, dan nampaknya dari arah Smith pun akan mengikuti tabingnya, tapi ada triple push yang dilakukan oleh tim RR. Kinar Peko pun dengan jiggle-nya berhasil bisa meratakan semua player dari arah tim Livescape, Sanskuy. Wow, benar-benar datang kali ini pemain-pemain RR kita, tapi jump shoot dilakukan oleh seorang Jersey dan berhasil. Satu pemain akan coba dicari yang terakhir. Nerpeko di sana, spray juga dilakukan, akankah berhasil seorang Jersey dan Jersey? Wow, moto bebek bulan April, comeback is real. Karena Gaming sempat tidak bermain di minggu yang kedua. Mereka tidak mau menghalanginya untuk minggu yang ketiga, dan mereka mendapatkan WWCD untuk keluar dari zona merah, Windy. Yes, betul banget, dan luar biasa banget. Mereka benar-benar menerapkan trigger disiplin benar-benar, Sanskuy. Mereka menunggu timing, mereka menunggu momentum, dan akhirnya mereka berhasil bisa mendapatkan WWCD, dan yang hanya menyisakan 2 player aja.